Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Majasitapak TV. Saat ini saya sedang bersama pasien. Beliau jauh-jauh datang dari Mesuji ya Bang ya? Dari Mesuji. Beliau ini sedang mengalami keluhan. Ya, ini sudah kemana-mana ya Pak ya? Sudah kemana-mana, abang atau bapak nggak tahu namanya. Nah, ini di sini juga saya ingin memberikan suatu pengetahuan yang mungkin tidak sering digunakan karena tergantung kondisi keluhan dari pasien, dimana yaitu untuk saraf kejepit. Saraf kejepit apabila lumpuh di bagian pinggang ke kaki, maka yang harus diterapi adalah di bagian pinggang dan dua paha, bagian dalam dan bagian belakang. Apabila dia saraf kejepit di bagian untuk tulang ya, tulang leher, maka harus di bagian tulang leher dan tulang belakang ini sebagai salah satu faktor utama sebagai tulang penyangga tulang leher. Apabila dibawa ke pihak medis, tentu untuk saraf kejepit akan digips ya, menggunakan alat. Tetapi ada juga orang yang mengonsumsi obat atau ramuan khusus saraf kejepit. Akan tetapi kalau menurut saya pribadi, untuk saraf kejepit itu apabila mengonsumsi obat-obatan hanya sebagai untuk mengurangi rasa nyeri saja. Karena saraf kejepit ini wajib dan sangat disarankan, diharuskan untuk menggunakan terapi. Baik, ini kalau saraf kejepit apabila di MRI sekalipun atau di ronsen ya, di pihak medis, itu kalau di bagian kepala sini, bagian tulang sini ya, dia sekalipun dia sudah bengkok ya, dia insya Allah tetap bisa diterapi asal rutin dan harus dalam keadaan sabar. Di sini saya menggunakan minyak sendiri, racikan sendiri namanya. Ini sangat manfaat sekali. Daripada kita harus beli, lebih baik kita bisa ini. Yang pertama adalah kalau untuk saraf kejepit di bagian sini, kita harus membuatnya rileks dulu ya. Nah, kita buat rileks dulu, sebabkan biar dia tidak tegang ya. Biar dia tidak tegang. Kita dekatkan dulu ya, biar lebih enak untuk dipelajari saudara-saudara di rumah. Ini biar tidak tegang, kita pijit-pijit pelan, tapi jangan terlalu kuat ya, karena itu sakit. Nah, bisa juga kita menggunakan minyak. Kenapa harus menggunakan media minyak? Ini supaya tidak, ketika kita melakukan terapi, tidak terjadinya gesekan tangan hingga menyebabkan panas dan menyebabkan panas. Kamu bisa kita ginikan dulu ya, insya Allah ya, bisa terlihat ya, bisa terlihat. Pertama, sekalipun dia sudah bengkok di bagian sini, sudah bengkok untuk saraf kejepit, yang hal pertama adalah kita harus fokus pada tulang belakang. Ini kan tulang belakang ada bisa sini. Ini adalah tulang faktor utama sebagai penyangga tulang leher. Ini sangat penting. Jadi bisa kita dorong pertama seperti ini. Kita dorong, tapi jangan terlalu ditekan, akan tetapi jangan terlalu kuat. Kita tekan, tarik, dorong ke atas. Ini sangat penting karena ini adalah faktor utama tulang penyangga leher. Setelah sampai sini setelah sampai sini ya, jangan dibablaskan, jangan diluruskan, tetapi kita kesampingkan. Nah, kita kesampingkan gitu. Kita kesampingkan. Ini adalah untuk terapi saraf kejepit, terutama saraf kejepit di bagian tulang leher. Nah, sakitnya luar biasa kalau sudah terkena saraf kejepit. Dan apabila tidak
segera diterapi, tidak diobati ataupun telat, maka efeknya sangat fatal, bisa mengalami kelumpuhan. Karena saraf kejepit saat ini tidak memandang faktor usia. Nah, setelah kita dorong lagi ya, nah, kita kesampingkan, harus kita buat relax, kita kesampingkan. Kemudian di sini kita langsung bisa ditekan, tapi kita ambil besar ya. Nah, jadi ambil besar gini. Oh, seperti ini ya. Ambil, terapinya cukup seperti ini saja sebenarnya, saudara. Kita cukup begini rutin. Nah, jangan sampai dilabaskan, ya, jangan sampai dilabaskan. Ingat, faktor utama saraf kejepit di bagian leher adalah kita harus fokus pada tulang belakang, karena tulang belakang adalah tulang utama, faktor utama penyangga tulang leher. Nah, begini kan, kedua 15. Jadi setelah itu kita ambil juga di sini. Boleh agak dicubit besar ya. Ini untuk faktor, insya Allah 1 kali terapi saudara-saudara bisa praktek, langsung pasien akan dapat merasakan kesehatannya, dapat langsung bisa merasakan perubahan nyata. Cukup 1 kali terapi ya. Bisa juga tidak harus didorong seperti ini, tapi seperti ini bisa ya. Nah, jadi seperti kita zigzag, bisa juga seperti ini. Nah, ini khusus mengatasi saraf kejepit di bagian tulang belakang atau di bagian tulang leher. Jangan kebanyakan orang terapis kalau dia di bagian tulang leher, ini kebanyakan fokus pada di bagian pundak atau bagian leher. Padahal tulang penyangga ini adalah faktor utama sebagai penyangga tulang leher. Ya, ingat, boleh didorong begini, tapi jangan terlalu kuat walaupun ditekan. Kemudian kita ambil. Nah, dorong lagi, kita ambil. Nah, tapi bisa juga seperti ini, didorong zigzag. Ya, didorong zigzag. Ini insya Allah pasien 1 kali terapi sudah bisa merasakan manfaat. Gimana Pak, enak ya? Nah, enak. Nah, ini 1 kali ini. Baik, bisa dorong seperti ini, tarik lagi. Bisa juga, dan setelah itu dibablaskan seperti ini ya. Ingat dipahami, didorong boleh seperti ini, kemudian tarik lebih besar, atau bisa juga didorong seperti ini. Ingat, obat hanya untuk mengurangi rasa nyeri. Apabila dibawa ke medis, tentu akan digip dengan alat, sedangkan untuk terapis langsung pada titik-titik urat atau pada saraf-sarafnya. Mudah-mudahan konten kali ini ada manfaatnya, terutama para terapis, supaya dapat mempraktekkan gitu. Ya, enak Pak ya. Ini baru sebentar, enak ini. Bisa dicek lagi nanti Pak medis ya, di Onsen atau di MRI. Oke, jangan lupa bantu subscribe, share, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Nah, langsung bisa gerak, enak Pak ya. Ya, inilah luar biasa. Lumayan, ya. Luar biasa. Nih, pasien kita dari Misuji luar biasa, langsung bisa gerak. Alhamdulillah.